Oke, oke. Hmm, kita mau ngomongin apa ya ini ya? Oke, kita hari ini mau ngomongin tentang desain itu jelek atau bagus tuh relatif atau mutlak sih Kak, gitu. Seputar itu mungkin ya. Oh, kayak orang ya. Kan kalau orang bilang kan kalau jelek kan mutlak ya. Tapi Iya bener, iya, oke. dia bilang gitu. Katanya kalau Gini aja cantik dulu. tuh relatif, kalau jelek Hmm. katanya mutlak gitu. Nah kalau Oke, desain tuh menurut menurut kamu dulu Kakak, gimana? oh, Menurut menurut kamu aku lihat dulu. desain banyak gimana? Mungkin kalau menurut aku tuh nggak ada ya kayaknya yang desain jelek tuh lebih ke kayak adanya desain yang efektif Hmm. atau enggak efektif gitu. Yang efektif tuh mungkin pesannya sampai, nah yang enggak efektif ini mungkin karena terlalu rumit dan lain sebagainya, jadi pesannya tuh kurang sampai gitu, jadi kurang kena ke Oh, oke. audiensnya gitu. Mm-mm. Oke, berarti ke fungsinya ya, bener ya? Sebenarnya ya? Betul, kalau dari sisi Iya sih, aku. bener sih. Dulu pas kuliah juga dosenku bilang kalau misalkan desain itu adalah desain itu adalah seni yang berfungsi. Jadi sebenarnya itu kayak seni kan. Tapi dia ada fungsinya. Karena kalau kalau seni kayak painting biasa itu kan cuma dipajang doang ya. Tapi kalau desain Betul. itu kan ada kayak tulisannya apalah kayak gitu kan. Kalau mutlak atau enggak, kalau menurutku karena desain itu ada fungsinya. Jadi sebenarnya nggak ada desain yang jelek sih, tergantung Iya, seleranya yang dituju, bener nggak? Ya nggak sih? benar-benar. Betul banget. Tapi kalau dari sisi estetika tuh menurut Kakak Hmm. penting nggak sih desain? Kan kadang ada desainer yang memang lebih mementingkan estetika gitu. Estetika. Oh iya. Heeh. Nah, kayak gitu. Itu kayak gimana sih Kak? Kalau dari perspektif Kakak ini yang lebih senior gitu di Waduh, desainer. lebih senior, lebih senior. Apa namanya? Kalau estetik ya, estetik penting sih. Tapi kan balik lagi ya. Sebenarnya estetik itu kan juga juga berdasarkan siapa yang nonton desainnya, soalnya. Contohnya Betul. ini loh, yang paling gampang itu ini pernah aku bahas di YouTube, YouTube pribadi Ya. ya. Jadi gambar, tahu nggak pecel lele itu loh, atau Ya. geprek di pinggir jalan. Nah, Aha. itu kan jelek ya, dalam tanda kutip kan jelek ya. Tapi orang suka pakai itu yang pedagangnya. Dan Iya juga sih. iya, dan di Indonesia doang. Maksudnya di New York kan nggak ada pecel lele kayak gituan kan gambarnya. Berarti kalau memang itu jelek tapi dipakai karena orang-orang tahu kalau itu pecel lele, berarti sebenarnya estetikanya ya itu. Jadi uh, Ah, gimana orang bisa tahu ini tuh apa dengan cepat gitu. Kalau misalkan pecel lelenya didesain kayak kafe gitu ya, logo-logo kafe, kayaknya orang taunya kafe deh. Ya nggak sih? iya, agak jomplang nggak sih jauh gitu. Jadinya Iya. kayak malah kayak bukan pecel lele gitu. Karena mungkin di beberapa kota Hmm. atau mungkin seluruh Indonesia kayaknya semua desain pecel lele, warung pecel lele di pinggir jalan tuh kayak gitu nggak sih Kak? Kayak nggak Iya makanya. bakalan keluar dari zona itu gitu. Dengan desain warna putih, ada hijaunya ya, ada Nah iya, kuningnya gitu. nah Terus iya, fontnya ini nggak sih kayak khas, ciri khas gitu sama. iya. Ini biasanya warnanya hijau, oranye sama kuning biasanya. Hijau, oranye dan Betul banget. warna kuning sama jadiin satu. Jadi kayak kayak gradasinya 3 gitu. Aneh banget sebenarnya. Secara prinsip kan aneh banget kan. Tapi Iya. katanya itu tuh bukan di print nggak sih Kak, lebih ke kayak di sablon gitu nggak sih? Ada seniman yang memang khusus Hmm. nge-sablon Segambar itu si, ya. ya betul, itu tuh bannernya Ah, pecel lele. ah, ah, ah. Kayak cat apa gitu yang emang khusus untuk kain. Nah, jujur nggak tahu sih. Kita coba cari ya. Apa itu namanya berarti? Banner pecel lele. Pecel Produksinya lele. gimana? Tanya sama Gemini nih. Oke. Tapi nggak ada ininya. Ternyata susah juga. Dilukis manual. Oh, ternyata dilukis manual. Aku soalnya pernah ngeliat di konten TikTok kalau nggak salah itu ada kreator yang memang spesialis gitu Kak. Dia spesialis untuk Bikin lukis pecel lele. banner pecel. Aku kira tuh pas Oh awal, iya. oh kirain bikin, tapi ternyata dia dilukis manual gitu. Ternyata tangannya udah terampil banget antara kuas, cat, dan kain gitu. Masih ingat nggak namanya siapa? Enggak ya? Udah lupa, Lewat aja ya? udah lama. Nah, kalau ini ya, ini aku bacain ya. Jadi, ini sumbernya dari liputan6.com. Ya, Beritanya 12 Januari tahun 2025. Baru dong, berarti kan baru Januari kemarin kan. Jadi, kalau dia bilang adalah, oh nih, ini konten kreatornya namanya adalah Fajar Spanduk.
pacar spanduk namanya. Ya ngelukis yang itu kayak pecel Spesial. lele gitu. Dan ternyata memang dilukis beneran. Nggak tahu sama nggak ya yang kamu sebut tadi ya. Tapi dia dilukis, memang dilukis. Kalau dilukis berarti kenapa semua orang bisa stylenya sama ya? Kalau kayak gitu ya? Kayaknya ada SOP-nya mungkin Kak, atau mungkin kayak emang ada standarnya gitu, kayak kayak kalau Oke. di guideline logo kan ada brand Nah, guideline-nya gitu. Mungkin udah nah. Indonesia tuh sama gitu. Kayak Waduh. dokter ada IKAT-nya gitu. Nah, mungkin ini ada apa ya? Pelukis-pelukis banner pecel Lukis ya? lele yang Oh punya iya. seluruh Indonesia. Oke. Nah, aku ada satu pertanyaan, tapi ini dulu. Aku mau ngomong satu hal dulu. Kayaknya seru juga ya. Kalau misalkan ada satu desainer yang dia bukan mematenkan sih, tapi dia bikin guidelines-nya. Pedoman pembuatan banner pecel lele. Kayaknya keren juga ya di Indonesia ya. Jadi gambar pecel Itu lelenya yang mana, lelenya yang mana gitu. ya bener banget. Terus kayaknya mungkin bisa dibikin juga nggak sih kayak gambar lelenya tuh ngadep ke kiri apa ke kanan gitu. Itu tuh ngaruh gitu atau Nah, enggaknya. nah iya betul. Oh iya iya itu kayaknya menarik juga ya. Nah, tadi ini kan pecel lele kan kalau kita anggap sebagai orang yang udah terpapar sama budaya barat kan jelek ya. Jadi karena kita desain-desain yang kita apa namanya? Lihat itu biasanya dari barat kayak Behance, kayak Dribbble gitu kan. Nah, kalau kita Ya, lihat pecel lele itu kelihatan jelek gitu. Tapi em, menurut kamu kalau misalkan si pembuat pecel lele ini itu membuat banner buat pemerintah, kira-kira mereka masuk nggak? Kan biasanya pemerintah juga seleranya yang kayak gitu-gituan. Yang warna-warnanya banyak kayak gitu. duh agak takut ya jawabnya. Kalau dari perspektif aku sepertinya itu akan masuk aja kalau memang Hmm. pemerintahnya mungkin boomers mungkin atau mungkin memang ya Ah. selera. Tapi kalau misalkan karena udah makin ke sini banyak yang muda-muda juga join sama politik Hmm. dan pemerintahan, Hmm. mungkin bergeser Hmm. sepertinya dari selera dan segi apa ya standar desain yang dibutuhkan mungkin akan bergeser gitu Kak karena yang Oh. mungkin bukan lagi boomers gitu tapi udah ada milenial dan Hmm. Gen Z mungkin udah ada. Ya, ya. Nah, tapi kalau kalau kita sorotin sebenarnya itu desain yang jelek tapi berhasil. Kalau di dunia yang luar ada nggak sih desain yang bagus tapi nggak berhasil apa ya gagal gitu. Soalnya kan kalau yang tadi kan jelek kan di pemerintah kayaknya bakal berhasil deh. Orang-orang kayaknya suka deh sama style-style kayak gitu. Tapi kalau kalau yang desain bagus tapi di dunia nyata nggak berhasil, ada nggak ya kira-kira ya? Ada Sambil banget Kak, aku inget satu produk dari Amerika, ini produk Amerika hmm? cukup terkenal, sering kita temuin mungkin di supermarket atau di minimarket gitu ya. Kayak ini produknya produk F&B namanya brand Tropicana. Kalau ada yang tahu mungkin ngeh deh. Oh, itu kayak yang gula Tapi ya, Tropicana Slim bukan, itu. ini jus Kak, jus jeruk Oh, gitu. oh, Jus jus. Oke, 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 oke. Oke. betul. Nah, Nah, kotaknya itu mungkin kayak kotak susu yang atasnya tuh ada tutupnya tuh oh iya, pakai iya. tutup Heeh. mineral gitu loh. Nah Heeh, kan heeh, dia heeh. packaging putih, terus dominan orange karena memang ikut Heeh. dari si jeruk yang Oh jadi iya, icon oke. utama gitu. Terus ada Heeh. sedotannya dong, jeruknya langsung gitu. Nah Hmm. ini akan jadi desain yang ketika di pasaran tuh udah kenal banget gitu. Orang-orang tuh kayak beli Tropicana tuh bukan ngelihat mereknya apa, tapi ngelihat dari si gambar jeruknya itu. Tiba-tiba di tahun 2009 atau 2000 berapa gitu ya, ngeganti packaging dong. Oke. Jadi Hmm. dari yang tadinya jeruk, jadi gelas jeruk gitu. Jadi gelas yang Oh. ada jeruknya langsung. Nah, tiba-tiba kan kalau misalkan kayak gitu sih klien atau bukan klien, customer tuh nggak kenal ya Hmm. sama Iya, packaging yang asing ya. udah apa ya, udah kentara, udah melekat gitu sama si jeruk yang Hmm. ikonik tadi. Itu jadi Oh. turun drastis omsetnya. Jadi padahal Oh, itu produk brandingnya sampai 718 miliar kalau nggak salah. Tuh, buset. ini Tapi itu banget. miliar miliar ke US dollar atau miliar Indonesia? Rupiah, Oh, kalau rupiah di ya. itu berapa dolar gitu aku lupa. Hmm. Kalau di rupiah sekitar 718 Oke. miliar. Itu gila Wah, gitu banget. gila sih. Nih, nih, nih. Aku ada gambarnya. Nih, nih, nih.
Tropicana New Packaging. Iya. Nah ini kan Nah, maksudnya betul. kan. Iya, Ya betul banget yang itu. ampun. Ini kenapa bisa lolos ya? Kenapa bisa lolos sama desainernya ya? Mm-mm. Tuh kan jadi Kayaknya kan sih mungkin ini enggak sih, kayak kalau dari jeruk langsung tuh customer tuh lebih relate sama kesegaran gitu. Kalau dari gelas ya, kan ya. mungkin ya bisa dituang kapan aja dengan apa ya, dengan Oh, itu bisa jadi dituangnya kapan gitu. Jadi kayak segernya tuh nggak dapat, agak kurang. oh iya juga ya. Tapi gini sih, Mm-mm. ini kayaknya gagalnya tahu kenapa kan ya. Jadi nggak kelihatan jeruk kan. Ini kan kelihatannya kayak cuman shape aja, kayak bentuk orange aja nggak tahu apaan gitu dari jauh. Tapi kalau kita deketin kelihatan gelas, tapi kalau dari jauh nggak kelihatan gelas ya kan. Nah, Oh iya juga tapi sih. menurut kamu ini kalau aku yang lihat ya, ini perbandingannya nih, yang ini sama yang jeruk, gambar jeruk sama gambar gelas. Kalau yang gambar Ya. gelas itu kalau kita tahu kalau itu gelas rasanya lebih segar aja. Tapi kalau yang jeruk itu rasanya kayak masih ada bau-bau kulitnya gitu. Itu enggak? Ya Ah, enggak sih? Jadi mungkin ya ownernya memang arahnya ke sana kali. Jadi dia mau nunjukin kalau ini tuh air gitu. Ini bukan jeruk beneran atau mungkin kayak gitu juga kali. bisa jadi juga sih Kak, karena mungkin beberapa apa ya, produk di Indonesia juga yang Hmm. lokal-lokal kayak minuman yang kayak gitu tuh lebih ke nyorot minumannya nggak sih, bukan kayak Iya, jeruknya? benar-benar benar. Ya bisa jadi. Tapi kalau kalau ini diperbaiki, sebenarnya bentuk gelasnya dikecilin aja nggak sih? Jadi beneran gelas gitu loh, utuh gelasnya. Oh, iya. Dan Kayaknya mungkin bisa disimpan center nggak sih Kak? Jangan kayak pojok Nah kiri iya, sama yang sebelahnya gitu, jadi agak kurang makanya kelihatannya. makanya pojok pojok ini apa namanya yang bikin dia kayak shape beneran. Jadi bukan yang ini jadinya. Iya. Mungkin Apalagi ya kalau aneh, kalau ini ya. pengen kelihatan lebih 3D gitu. Iya makanya. Kalau kalau yang lainnya yang desain yang bagus yang nggak berhasil. Oh ini desain logonya pemerintah yang Kemenhan, yang Kementerian Pertahanan, sama satunya lagi Kementerian apa ya? Yang dia emblemnya sama, tahu nggak? Pernah tahu nggak? Bentuknya lingkaran semua. Dua-duanya lingkaran semua bentuknya. Uh, Pariwisata atau apa? Kayaknya ya, coba logo kementerian. Yang Kemenhan tuh. Bentar, ini aku cariin yang ini nih. BTW ini mau berhenti dulu nggak? Ada suara ininya, adzannya. Di aku ada yang Jumatan soalnya Kak. Nah, itu enaknya gimana? Mau berhenti dulu? Boleh sih Apa? kayaknya. Nanti disambung nanti paling biar Iya gitu kali ini ya. ya. Jadi ini aku pause dua-duanya recordnya. Kamu juga berarti. Hanya terdengar sangat jelas gitu ya. Heeh. Menutup kita gitu. Jadi biar lebih jelas kita jeda sebentar. Iya, ini for your information ini kita Jumat ya. Jadi biasanya kita apa Rabu ya biasanya kita untuk take-nya ya. Jadi ya udah. Oke, tadi Kita sampai mana ya? mungkin cerita yang tadi kali ya Kak, yang masih Boleh, boleh. nyampe di tadi kan kata Kakak tuh kalau Tropicana tuh pindah dari yang jeruk ke gelas karena mungkin pahitnya pengen lebih kerasa minumannya gitu Minumannya daripada si benar. jeruk kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari kerugian yang diciptakan tuh menurut Kakak tuh ketika balik lagi ke desain awal tuh itu gimana sih Kak? Menurut Kerugian. Oh, kalau kerugian balik ke desain. Oh, menarik nih. Jadi maksudnya kan dia betul, udah salah nih ngedesain. Terus dia mau balik ke desain yang awal lagi gitu. betul. Ya, kerugiannya paling ini sih di yang pertama dari kalau dia pakai jasa agensi untuk ngedesainin. Itu pasti kan udah bayar agensinya. Terus Ya. kalau pabrik gede itu biasanya kan untuk packagingnya sendiri dia produksinya satu pabrik sendiri kan. Jadi bukan pabrik yang sama. Nah, kalau Betul. udah kayak gitu, itu pasti ya berapa berapa juta lembar yang udah dipakai gitu untuk produksinya. Jadi pasti ruginya di sana. Kalau untuk packaging kertas nggak tahu sih sebenarnya. Cuman kalau untuk mainan itu pernah tanya-tanya soalnya. Dulu pernah mau produksi mainan loh. Nah, dulu pernah tanya-tanya kalau mainan itu dia bikin cetakannya dulu buat ininya plastiknya. Nah, cetakannya itu Ya, harganya 30-50 juta. Jadi kalau misalkan udah ada desainnya, udah bikin cetakan, udah bayar,
terus ganti lagi desainnya, itu nanti ruginya 50-30 juta. Tapi kalau kertas nggak tahu gitu. Itu Mungkin kayak sama kali. sama sih, kayak Hmm. jadinya tuh bener-bener boncos banget gitu ya, karena Heeh, makanya. produksi awal tuh bener-bener ini banget, kayaknya ini banget. Nggak kebayang Iya sih sih. Kak kalau misalnya Benar-benar. kita ada di posisi itu dan di posisi Tropicana gitu ya, dengan kerugian yang cukup besar, mungkin selain dari sisi Ah. kerugian materi juga mungkin pasti kan apa ya, brand juga kehilangan customer sebagian mungkin ya, entah itu Oh yang iya. tadinya apa ya, ketika si customer udah loyal sama Hmm. packaging yang awal, terus pas diganti tuh, karena nggak kenal lagi Tropicana yang mana, dia beralih nih ke Heeh. brand lain. Oh iya Balik bisa. lagi teman sama brand yang lain itu, jadi ya udah loss aja gitu. Itu kan Bener jadi sih. kayak salah satu yang bikin rugi juga ya. Mhm. Iya, tapi kita sepakat ya itu sebenarnya bagus ya desainnya Iya ya. betul. Bagus, tapi gagal aja gitu. Itu cuma gagal aja. Mungkin karena memang tidak di ini kali ya, kurang riset dari sisi customer behavior-nya Iya, mungkin. benar-benar. Oh, ini satu lagi tadi mau nyampein yang kementerian soalnya. Tadi Oh kepotong iya kita. betul. Nah, Betul betul. kementerian tuh juga ada namanya ini. Bentar, aku lupa soalnya. Logo-logo kementerian kita buka dulu. Kementerian. Ada soalnya satu logo yang dia bagus, tapi dia gagal menurut saya. Bentar, ini kita buka dulu. Logo kementerian yang mana ya? Yang ini kayaknya. Oh, Banyak banget. Tahun kemarin tuh banyak banget rebranding gak sih kalau kementerian? bener sih. Bentar, bukan yang ini deh, yang satunya. Bentar, bentar. Nah, ini yang ini nih. Oke, nah ini logo kementeriannya yang warna merah ini kan Kemenhan, Kementerian Pertahanan. Yang Betul. bawahnya ini bener kayaknya yang pariwisata, yang biru. Ya. Nah, itu logonya apakah bagus? Bagus sih. Jadi kelihatan lebih eksklusif, lebih lebih pemerintah banget gitu loh. Jadi institusi banget. Tapi karena logonya mirip-mirip kayaknya ketuker deh orang. Kalau dikasih tahu ya kan. Dari mungkin bedanya dari sisi warna aja ya Kak. Kalau misalkan Mm-mm. ada si Garudanya tetap kerasa ini banget gitu dari pemerintah. Kalau nggak baca nama Mm. mungkin agak pasti ketuker sih pasti. Iya, Karena emang apalagi kan Kemenhan sama pariwisata juga gini sih. Kalau yang dari pariwisatanya sendiri, kenapa dia pakai logo kayak gitu? Soalnya kan nggak mencerminkan pariwisata banget ya. Maksudnya kalau orang lihat kan ini mirip kayak tentara gitu, jadinya kayak banget betul. kepolisian. Iya sih. Nah Dan itu tuh. tahun kemarin Hmm. pariwisata tuh udah ganti nggak sih Kak? Cuma ngilangin doang sih, ngilangin bagian apa Uh-huh. ya waktu ekrapnya kalau nggak salah ya. Jadi cuma Hmm. pariwisata, ekrapnya dikeluarin jadi Kementerian Pariwisata aja. Iya, dipisah ya lebih tepatnya. Yang Oh, Kementerian sudah Kreatif sama Pariwisata. Ini betul ya Kementerian Pariwisata. Oh benar-benar. Kita tadi ngomongin pariwisata, benar pariwisata kok. Oke, kayak gitu. Jadi itu mungkin salah satu contoh yang bisa kita kasih ya. Jadi logo yang bagus sama ini. Jadi ingat kata-katanya Raditya Dika. Dulu Raditya Dika tuh kayaknya pernah ngisi sesuatu deh. Di mana gitu dia bilang kalau ada yang namanya output sama outcome. Jadi kalau output itu adalah hasilnya, kalau outcome itu oke. adalah efeknya, dampaknya gitu. Oh Nah, iya. mungkin ini juga bisa diarahin ke sana kali ya. Jadi outputnya tuh bagus sih cara eksekusinya, tapi outcome-nya ini dampaknya yang kurang gitu, ya enggak? Kamu yang masih terbilang cukup kurang gitu ya, kurang dikit. Nah iya. Kamu ada contoh lagi nggak? Ada kayaknya kita pernah upload di story sih Kak, Hmm. beberapa hari kemarin yang tentang Hmm. icon di salah satu gedung yang pernah aku kunjungin. Kebetulan itu tuh pas Oke. awal ngeliat, ini lebih ke icon modern. Kalau yang Oh. basic-basic tuh, kalau dilarang parkir tuh huruf P ada lingkaran yang coret gitu ya. Itu kan Oh ini ya, basic. yang di WA tadi ya. Kalau desain icon yang dilarang-dilarang itu tuh basic gitu. Nah, yang aku temuin kemarin tuh kebetulan dia Hmm. kayak buang sampah sama ada satu batang rokok dan di atasnya ada tulisan X. Itu masih bisa kebaca tuh Kak. Ada Oke. buang sampah di tempatnya dan dilarang merokok, betul kebaca. Tapi ada satu nih yang menarik di gambar, nanti mungkin bakal ditayangkan gitu ya. Nah, Nih ada nih. itu gambar pistol dan Ah, senjata kayak pistol itu masih ah. kebayang ya.
untuk Heeh. dilarang membawa senjata tajam gitu. Tapi Heeh. yang di samping itu tuh botol spray dan X apa nih? Kalau dari jauh kan tulisan pasti nggak akan kebaca dong. Kayak Heeh. kecil bawah, jauh mikirnya, oh jangan pakai parfum dalam ruangan gitu. Oh Masa iya, sih? bisa. Tapi ngeliat dekat ternyata tuh dilarang merusak fasilitas umum gitu. Agak nggak make sense nih Benar kalau benar menurut benar. aku. Kakak sendiri gimana nih ngelihat Iya si sih. icon ini? Iya, kalau 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 lihat sekilas sih kayak parfum ya. Bukan kayak Iya, parfum doang sih. Macam-macam itu kayak bisa botol botol apa lagi ya? Di parfum doang ya, nggak ada botol lainnya yang kayak gitu ya bentuknya. kayaknya hand sanitizer juga bisa Oh mungkin iya ya betul. Kak. Betul, hand sanitizer bisa. Benar benar. Masa nggak boleh pakai hand Atau sanitizer gitu kan? iya betul. Tapi kan nggak make sense ya, masa sih di ruangan nggak boleh pakai hand sanitizer Heeh, gitu. benar. Iya, tapi ini sih mungkin yang dimaksud pilok kali ya. Jadi kayak semprotan cat itu loh, yang buat tembok biasanya. Oh Mungkin yang iya bisa dimaksud jadi. itu. Ya, kayak karena Nah, mungkin apa ya? Tergambarnya tuh orang yang pakai pilok biasanya suka graffiti coret-coret sembarang di tempat-tempat umum gitu ya. hmm, Jadi nggak boleh ya. juga di dalam ruangan. Iya bisa jadi kayak Tapi gitu. bentuknya bukan kayak gitu pilok. Harusnya bentuknya tuh kalengnya kaleng minuman kayak Coca-Cola kayak gitu-gitu loh. Jadi bentuknya tuh yang kotak, yang tabung bener-bener tabung, Betul, ya kan? harusnya sih jangan kalau ini lebih ke kayak botol skincare sih kalau menurut Oh aku. iya bener, kayak botol skincare. Iya benar benar benar. Nah, ini kalau kalau di desain ya, itu kesalahannya ada di semiotikanya sih. Jadi semiotika itu ilmu untuk menerjemahkan apa namanya dari makna ke visual atau visual ke makna. Nah, ini dia mungkin kayak oh ini maksudnya adalah kayak bisa orang-orang nggak boleh bikin graffiti, nggak boleh coret-coret tembok gitu, tapi kenapa diinterpretasikannya merusak fasilitas umumnya pakai ini gitu. Padahal kan harusnya kayak apa ya? Dilarang mencoret-coret tembok aja, malah itu lebih cocok kata-katanya. Dan gambar piloknya dibenerin dengan yang kayak gitu. Iya betul. Jadinya lebih kelihatan relate Hmm. gitu ya Kak. Kalau kayak gini kan jadinya banyak perspektif gitu Iya, dari makanya. sudut pandang beda. Apalagi kalau dilihatnya dari jauh yang nggak kebaca gitu Bener. keterangan. Nah iya, makanya. Tadi kita ada contoh nih, ada beberapa kayak Tropicana, terus nih, ada yang kayak gini, ada yang logo kementerian. Terus Ya, berarti kalau kita simbolin dari yang apa namanya desain dan estetika ini gimana berarti enaknya? kalau dari aku sendiri sih ke kayak desain tuh nggak apa-apa nggak bagus, tapi yang pasti dia harus bisa relate sama kebutuhan Oke. customer, kebutuhan audiens, dan yang pasti pesannya sampai gitu. Karena kalau misalnya pesannya nggak sampai, jadinya blunder aja nggak sih Kak? Iya benar sih. Benar-benar setuju banget. Jadi kalau disempurnakan sih mungkin desain itu jangan jangan menganggap kalian tuh seniman banget ya. Jadi lebih ke kakinya tuh ada dua gitu. Yang satunya di seni, kakinya yang satunya lagi di fungsinya. Jadi kalau kalau mau bikin desain yang oke, at least fungsinya dulu deh. Berarti kalau disuruh milih antara fungsi sama estetika, mungkin yang pertama banget harus dari fungsinya dulu kayaknya. Setuju Fungsinya banget. baru bagus, estetikanya baru dipikirin. Mungkin kayak gitu sih. Aku juga Oke. setuju banget. Fungsi lebih utama sih daripada estetika. Biasanya juga aku kalau ngedesain mungkin estetika tuh lebih ke posisi terakhir mungkin gitu ya Kak. Kalau fungsi Nah, utama karena pesannya dulu harus sampai gitu. Kalau pesannya nggak sampai, audiens mau ngerti gimana nih gitu kan, bingung. Nah, benar. nerka-nerka. Kadang kita pasang loker yang udah jelas aja pesannya gitu masih ditanyain, "Kak Nah, ini iya. kitnya mana?" gitu. "Kak, sampai batas berapa usianya?" Padahal udah jelas-jelas di sana gitu ya. Itu berarti kurang kurang kebaca kayak gitu-gitu kan, kurang kebaca, kurang runtut infonya. Ya mungkin take away-nya itu sih ya buat orang-orang kali ya. Yap, setuju banget. Oke, Mungkin kali ini sampai sini dulu ya kayaknya Kak. heeh, oke Kita nanti kita lanjut lagi untuk ngobrolnya. ya Ya oke. jangan lupa apa Kak? Oke, subscribe lah, kita subscribe, terus kita juga silakan kalau mau ada info-info lebih lanjut bisa lihat di Instagramnya Sekolah Desain. Yap, Karena di sana kita bisa update juga kira-kira ada kelas apa, sama lebih bisa di-save gitu, jadi bentuknya teks, kalian bisa baca dan sebagainya. Tapi kalau video kalian nontonnya di sini. oke. Thank you semuanya, goodbye. Dadah. Oke.